Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Ya, maaf Bapak Ibu, apa suara saya kedengaran? Terdengar, Mbak. Jelas. Baik, ya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Untuk waktunya siang ini kami dari PT Satu Tujuan Event perwakilan dari pameran Indonesia Katalog Expo and Forum dan IPFE Indonesia Perfilman Forum and Expo. Di sini mungkin kami akan mulai dulu. Selamat siang Pak Alwis. Untuk waktunya, untuk mungkin kita bisa mulai langsung dari sambutan untuk agenda hari ini, sambutan dari perwakilan APEXI, yaitu Bapak Alwis. Gimana Mbak? Halo, Ya, selamat siang Pak. gimana? Ya Pak, mungkin dibantu Saya untuk, sekarang. ya Pak Alwis, maaf, maaf. Ya, kirain masih intro. Aduh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman dari pemerintah kota yang terkait dengan berbagai unit ataupun unsur ya, baik dari unit ULP, unit layanan pengadaan, UPPTJ ataupun inspektorat mungkin ini ada berbagai unsur juga saya lihat ada PPK dan berbagai macam unit dari pemerintah kota yang hadir. Saya lihat ini ada 100. Teman-teman dari panitia maupun dari penyelenggara, serta dari kawan-kawan dari Direktorat Apeksi, ada Pak Imam, ada teman-teman ini yang menghandle ini. Um, Terima kasih tadi dari host dari satu untuk kemudian bisa memberikan semacam pengantar. Pertama, ingin saya tegaskan bahwa eh, unit kita ini kadang-kadang memang sesuatu yang jarang dibahas secara spesifik, tapi sangat banyak sekali regulasi-regulasi yang muncul, sehingga Bapak Ibu di pemerintah kota kami menangkap aspirasi perlu sekali untuk difasilitasi gitu. Nah, kebetulan ini ada event. Event ini sangat relate dengan apa yang kita khawatirkan selama ini. Bukan hanya dikhawatirkan ya, harus kita mitigasi juga. Seperti Bapak Ibu tahu, kemarin baru-baru ini juga ada kasus di Sumatera Utara misalnya, dan banyak sekali kasus yang terkait dengan procurement, pengadaan dan untuk barang dan jasa ini yang tersangkut persoalan hukum gitu ya. Nah, pada hari ini sebetulnya lanjutan dari sebetulnya obrolan kita kemarin juga dengan membahas Perpres 46 tahun 2025, tapi yang ini eventnya Bapak Ibu. Ini kami memperkenalkan ada kerjasama antara LKPP, IAPI, kemudian para ahli, stakeholders yang terkait, juga Kadin gitu ya, bersama Apeksi mengajak pemerintah kota untuk bisa juga mengakses kegiatan ini. Apeksi hadir untuk mendukung kolaborasi ini, bukan hanya memfasilitasi kebingungan kita dengan berbagai regulasi dalam eh, modernisasi pengadaan ataupun reformasi birokrasi kita, tapi juga bagaimana forum ini juga memberikan akses kepada konteks kekinian. Bapak Ibu tahu ada bukan persoalan hanya pemerintah hanya elektronik ya, bukan e-government, tapi juga digitalisasi pengadaan dan banyaknya keberlanjutan pembangunan yang bisa seharusnya
lewat kita gitu. Jadi kalau banyak pemerintah daerah sibuk dengan mendongkrak pendapatan asli daerah, economic growth, realokasi, efisiensi, dan negara juga melakukan itu, tapi percuma juga kalau segala digitalisasi, teknologi, dan keberlanjutan pembangunan itu tidak dijaga dalam pembelanjaannya, dalam spendingnya gitu. Makanya event ini sangat layak untuk kemudian nanti kita akses bersama. Nanti ada tim dari penyelenggara ataupun panitia, baik dari LKPP maupun IAPI dan Kadin dan teman-teman stakeholders lainnya. Nanti akan share apa kegiatan yang akan berlangsung. Ada forum, ada expo. Dan di samping itu tentu Bapak Ibu perlu menguatkan kolaborasi dan sinergi juga gitu ya. Banyak sekali inovasi sebetulnya dalam upaya digitalisasi pengadaan dan menjaga keberlanjutan pembangunan, bahkan sampai isu-isu yang sifatnya regulasi, pelembagaan dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu silakan tanyakan ke panitia bagaimana mengaksesnya. Dan juga nanti di sini juga ada tim dari Direktorat Sekretariat Apeksi dari kami, saya, Pak Imam, ada kawan-kawan lainnya dari Direktorat Sekretariat yang bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk mensukseskan ICF atau Indonesia Katalog Expo and Forum ICF 2025 ini yang akan berlangsung di Kemayoran nanti tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus. Jadi ada waktu untuk Bapak Ibu preparing, nanti kami akan bersurat juga ke wali kota masing-masing jika Bapak Ibu membutuhkan untuk hadir dan mungkin dilihat dulu mana yang kira-kira mau diakses sesi-sesinya, forum-forumnya, atau ada yang mungkin mau ditemui, atau juga mungkin mau ke LKPP ataupun ke para ahli, nanti ahli Ikatan Ahli Pengadaan ada di situ, ada IAPI, teman-teman kita juga yang bisa mengupgrade knowledge, bahkan mitigasi dan segala macam inovasi-inovasi dalam perkembangan metode pengadaan dan digitalisasi pengadaan serta keberlanjutan pembangunan maupun kolaborasi dan sinergi demi kelancaran pekerjaan Bapak Ibu di sana nanti. Nanti kalau kita ketemu juga bisa di Kemayoran di Expo pusat di J Expo Kemayoran, nanti kita juga bisa arrange. Bapak Ibu juga silakan jika ingin mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Bapak Ibu supaya lebih mendetailkan lagi, menjelaskan lagi gitu ya. Itu juga bisa. Seperti kemarin sebetulnya ada 17 peraturan lembaga dari LKPP yang harusnya keluar mengiringi keluarnya Perpres 46 2025 itu gitu. Nah, jadi ini bukan hanya event, tapi harusnya menjadi problem solver suatu kegiatan, forum, dan expo untuk jalan keluar persoalan-persoalan kita yang kadang-kadang sulit kita sampaikan, tapi Apeksi ingin sekali memfasilitasi Bapak Ibu menyampaikan aspirasinya agar sukses dalam melaksanakan tugas demi warga kita, demi kota-kota kita seluruhnya. Demikian dari kami, dari Apeksi, dari Direktorat Sekretariat Apeksi. Sekali lagi salam hormat para ujung tombak pembangunan dan para pendekat pengadaan yang mengawal pengadaan untuk spending government yang lebih baik di kota masing-masing. Lebih kurangnya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwis untuk waktunya. Mungkin kita dari perwakilan dari IAPI yaitu Ibu Indrani. Ya, baik. Terima kasih Bu Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Data dari Apeksi. Selamat siang Bapak Alwis. Perkenalkan saya Indrani dari yang di Kepala Badan Sinar, Pameran, dan Hubungan Internasional yang
pada kesempatan ini, kebetulan alhamdulillah pada tahun ini Bapak Ibu IPFE berkolaborasi dengan ISEF ya dalam penyelenggaraan pameran dan seminar. Jadi, kalau dari Expo kemudian ada yang dari Kadin, dengan Kadin yaitu Indonesia Katalog Expo and Forum. Jadi dua kegiatan yang sama-sama besar dan kita kolaborasi, mudah-mudahan di penyelenggaraan tahun ini kita bisa menghadirkan berbagai topik-topik seminar, kemudian juga bisa juga menghadirkan para eksibitor-eksibitor yang nanti mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mencari informasi ya terkait dengan kebutuhan Bapak dan Ibu dari para supplier tersebut. Nah mungkin kami perlu sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan rencana ya kegiatan topik-topik apa saja yang akan kita tayangkan atau kita tampilkan pada kegiatan forum ini. Mungkin bisa dibantu Bu Fania. Mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan atau mungkin poin-poin materi yang nanti akan kita bahas. Jadi pada kegiatan ISEF IPSE ini, betul Bapak Ibu, kita menghadirkan ya topik-topik yang memang sangat update ya, sangat update saat ini. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan Perpres terkait dengan PBJ, yaitu dengan keluarnya Perpres 46 tahun 2025. Kemudian juga yang kedua terkait dengan e-katalog ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita sebagai pembeli dalam hal ini Bapak Ibu pelaku pengadaan melakukan pembelian melalui e-katalog. Selain e-katalog juga ada e-katalog konstruksi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang akan melakukan pengadaan di bidang konstruksi, nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi bagaimana terkait dari sisi PUPR, kemudian dari sisi pelaksana, artinya dalam hal ini adalah asosiasi konstruksi, kemudian juga dari LKPP. Nah gitu ya. Kemudian yang ini saya agak lompat-lompat nih Bapak Ibu, ininya judulnya ya. Nah ini sudah ditayangkan oleh Bu Fania. Di hari pertama boleh agak besar Bu. Nah, ya Bapak Ibu, di hari pertama itu di talkshow yang pertama nanti kita akan bahas tentang Perpres 46 tahun 2025, mendorong transformasi sektor pengadaan barang jasa untuk Indonesia Emas. Ini pembicaranya LKPP, kemudian dari Kadin dan dari IAP. Kemudian juga kami menghadirkan ada temu bisnis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketemu dengan para supplier yang mungkin di sini tentu supplier-supplier yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintah tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian di hari yang kedua, nah oke, baik. Di hari kedua di sesi pertama yaitu tentang implementasi katalog versi 6 ya, Bapak Ibu, ini versi yang terbaru. Jadi tentu misalkan Bapak Ibu selaku PPK ataupun selaku pejabat pengadaan ataupun Pokja di sini bagaimana kita dengan adanya perubahan e-katalog ini kita bisa memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan kinerja kita untuk mendapatkan barang dan jasa. Di sini pembicaranya adalah LKPP, kemudian dari Kemenkeu dan dari ini satu lagi awalnya itu mau dari bank ya Bapak Ibu, namun karena kemarin permohonan dari pihak IO juga bahwa Apexi akan berpartisipasi di sesi ini ya Bapak Ibu. Jadi payment gateway-nya mungkin ini akan kita hilangkan ini. Jadi nanti Apexi akan menjadi pembicara di sesi katalog elektronik ini. Jadi nanti monggo dari Bapak Ibu barangkali ada hambatan gitu kan ataupun tantangan gitu ya ataupun apa gitu ya, nanti kami akan siapkan Bapak dan Ibu untuk fornya ke Pak Alis ya, sehingga kita bisa nanti berdiskusi ya, kita saling sharing gitu antara mungkin ada di satu kota yang sudah
pernah melakukan ya IP katalog versi 6 ini. Kita sering sharing Bapak dan Ibu untuk kelancaran kita dalam melakukan transaksi secara elektronik. Kemudian di talkshow kedua, ini rencananya akan diisi oleh Kadin, LKPP, dan asosiasi. Ini terkait dengan konstruksi ya, terkait dengan konstruksi dalam hal smart infrastructure. Kemudian di talkshow ketiga, ini berkaitan dengan program pemerintah, program strategis pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Nah, ini kita akan lihat dari perspektif strategi pengadaannya bagaimana, kemudian dari sisi peluang usahanya bagaimana, dan dari sisi tantangan pelaksanaannya seperti apa. Tentu Bapak dan Ibu di berbagai wilayah, di kota, kabupaten, di seluruh Indonesia gitu ya, program MDG ini kan merupakan program yang sangat strategis ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ya. Tentu bagaimana sih gitu kan pelaksanaannya. Nah, saat ini yang banyak menangani ini gitu kan ini di TNI. Nah, makanya kita hadirkan selain Badan Gizi Nasional, kemudian dari sisi pelaku usahanya itu dari Kadin, kemudian juga dari yang saat didistribusikan itu dari TNI. Jadi kita akan berdiskusi. Bu Indrani. Sesi yang keempat. Bu Indrani. Halo, Bu Indrani. Ya, gimana Pak? Boleh saya potong sedikit ya? Ya. Ini suaranya putus-putus. Ini suaranya Bu Indrani putus-putus. Itu satu ya, suaranya putus-putus. Yang kedua, tidak perlu dibacakan semua rundown, Bu. Nggak perlu dibacakan semua jadwal. Kirim saja ke chat kalau memang sudah ada yang final. Ya, jadi nggak usah dibacakan satu-satu. Kedua, suara Ibu putus-putus. Yang kami harapkan dari IAPI adalah apa kira-kira isu-isu krusial dari Ikatan Ahli Pengadaan yang bisa didengar oleh pemerintah kota. Ini beragam, Bu. Ada dari PPK, dari inspektorat, ada yang dari kawan-kawan dinas, bahkan ada dari pengadaan dari levelnya mungkin kecamatan atau dari kelurahan, bahkan dari dinas-dinas, Bu. Jadi jangan terlalu ngebahas event aja, apa kira-kira dari IAPI yang sehingga kawan-kawan perlu datang dan hadir di forum dan expo ini. Itu saja, Bu. Sehingga nanti bisa bertanya juga, jangan ditanya, jangan dijelaskan satu persatu gitu, nanti ribet nanti. Kirim aja kalau perlu ke chat, nanti bisa dibuka masing-masing. Halo, kalau boleh gitu Bu IAPI. Membuat Bapak Ibu. Sebenarnya apa? Suara saya jelas tadi penjelas. Halo? Suara saya terdengar, maaf Iya, Pak. jelas. Tapi iya. Iya, jelas Pak. Suara saya terdengar. Tapi nggak usah dibaca semua, Bu. Jadi mungkin pokok-pokoknya aja saya kenapa harus Pak. hadir ke sini. Oke, baik Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya karena kan tentu yang membuat Bapak Ibu hadir ke acara itu kan tentu awal pertamanya kan adalah satu seminarnya gitu saja. Yang kedua untuk kita bisa bertemu langsung dengan para eksibitor. Dari sisi yang Bapak Ibu Ikatan Ahli. Aduh, suaranya nggak jelas ini. Kok ngomong? Izin pimpinan atau Ibu Indrani, mungkin videonya bisa dimatikan, Bu, untuk mengoptimalkan. Bu, suara Ibu nggak jelas, Bu. Ibu mau bacain apapun, nggak jelas, putus-putus. Oke. Aduh, ini teknisnya. Oke, maaf Bapak Ibu, sekarang terdengar suara saya? Halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Halo. Iya, sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Ya, mohon maaf Pak. Saya kembali lagi, saya sampaikan bahwa dengan tadi ya poin-poin yang sudah sempat saya sampaikan, nanti di hari ketiga itu juga ada terkait dengan bagaimana roadmap SDM pengadaan yang pembicaranya dari LKPP ya Bapak Ibu. Jadi untuk para jakpung PBJ nanti akan kami sediakan juga slot untuk membahas bagaimana roadmap tentang SDM pengadaan. Jadi seperti itu
kemudian kalau terkait dengan ya, adalah organisasi anggotanya ini dari seluruh kementerian, lembaga, kemudian juga daerah yang berkecimpung di bidang pengadaan, gitu. Nah, ya kami kegiatan rutin tahunan memang ada tadi ya IPFE, kemudian juga kami setiap 2 minggu sekali kami mengadakan seminar Bapak dan Ibu, setiap 2 minggu sekali kami mengadakan seminar seputar dengan pengadaan, apakah itu terkait dengan hukum, kemudian juga terkait dengan proses pengadaannya, kemudian juga terkait dengan SDM dan lain sebagainya. Jadi setiap 2 minggu sekali kita update Bapak Ibu tentang ketentuan-ketentuan ataupun tentang bahasan-bahasan berkaitan dengan proses pengadaan. Mungkin seperti itu kalau kegiatan dari YAPI Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berpartisipasi di dalam kegiatan ISEP dan IPFE tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus tahun 2025 di Expo Kemayoran. Mungkin demikian Bu Fania. Baik, terima kasih Bu Iin. Ya, kita lanjut dari perwakilan dari Kadin. Mungkin ada perwakilan dari Kadin. Oh, baik. Mungkin kita langsung lanjut aja ke sosialisasinya ya, Bapak Ibu. Mungkin Mbak Nanda boleh dibantu share screen-nya untuk materi sosialisasinya. Baik, oke. Ini untuk sosialisasi pameran dan temu bisnis ISEF IPFE 2025 yang sebelumnya memang kami sudah menyelenggarakan pameran ISEF di tahun lalu. Dan ini kami akan menyelenggarakan yang ketiga kali di tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus di J-Expo Kemayoran. Oke, next. Untuk agenda hari ini, kami akan memperkenalkan pameran ISEF IPFE berikut dengan peserta pameran dan undangan yang kami harapkan hadir dengan program acara, layout, dan rundown dan link registrasi. Oke, next. Nah, di tahun ini memang kami ada kolaborasi dengan IPFE, yaitu kita mendirikan satu platform pengadaan nasional yang itu menyatukan kekuatan LKPP, Kadin, dan IAPI guna merespon kebutuhan pengadaan pemerintah yang semakin berkembang. Oke, untuk fokus utama pameran ini, kami tidak hanya pameran produk, tapi kami akan ada temu bisnis yang ini kami mengharapkan untuk anggota APEXI untuk hadir di acara ISEF IPFE dan kami akan ada talk show, workshop, dan BIMTEK. Oke, next. Untuk tema tahun ini kami mengangkat digitalisasi pengadaan untuk Indonesia Emas, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Next. Nah, ini untuk objektif pamerannya ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi 8%, yaitu kita akan membangun kemitraan dan kolaborasi, membangun sinergi antara penyedia dan pemerintah, yaitu kami akan ada literasi dan edukasi mengenai sistem e-katalog, dan itu akan ada pemberdayaan UMKM dan penyedia lokal atau pengusaha daerah dan keberlanjutan dan inovasi. Oke, next. Nah, di sini Presiden Prabowo memprioritaskan 6 sektor strategi yang nanti akan kami undang di pameran ISEF IPFE, yaitu terdiri dari pangan, industri, pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan jasa konstruksi dan perumahan. Nah, ini yang akan kami harapkan hadir di pameran ISEF IPFE, yaitu bisa terdiri dari pemimpin kepala pemerintah daerah, anggota P3DN daerah, ada pengguna anggaran atau KPA, PPK, PP, dan pejabat atau pelaksana teknis kegiatan dan UKPBJ.
Nah, ini untuk program acara yang sebelumnya tadi saya sudah sampaikan, yaitu kami akan ada pameran pengadaan produk dan jasa, temu bisnis, talk show, workshop, dan BIMTEK. Oke, next. Nah, di sini pameran akan dihadiri dari 60 pelaku usaha dari berbagai industri dalam negeri, yang kategorinya ini ada bermacam, tidak hanya fashion, ada internet, fashion, IT, dan sampai manufaktur atau ATK dan percetakan. Nah, di sini yang ekosistem sektor prioritas yang kami pameran kami untuk peserta itu yang terdiri dari pangan, industri, kategori pesertanya itu dari perusahaan produsen bahan baku, ada dari industri berbasis sumber daya alam. Oke, next. Ini dari pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan jasa konstruksi. Oke, next. Nah, ini merupakan dari undangan dari LKPP untuk Sekretaris Kemenko, Sekretaris Utama, Jenderal dan Kementerian atau Lembaga, dan Sekretaris Daerah. Nanti ini untuk suratnya kami akan share ke anggota APEXI-nya juga. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu untuk hadir di pameran ISEF, yaitu di program Temu Bisnis, yang dimana Temu Bisnis ini mempertemukan pelaku usaha dengan instansi pemerintah atau lembaga pengguna anggaran seperti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unit-unit pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini para penyedia barang dan jasa bisa mempresentasikan produk atau layanan unggul kepada Bapak Ibu, yaitu dari pejabat pengelola pengadaan. Oke, next. Untuk panduan temu bisnisnya, kita sebelum acara langkah 1 untuk melakukan pendaftaran secara online selambat-lambatnya pada tanggal 14 Juli. Sini sudah ada link registrasinya, mungkin nanti akan dikirimkan melalui chat atau grup dari anggota APEXI. Dan langkah kedua itu bisa mengisi data kebutuhan berdasarkan RUP dengan nilai pagu tertinggi akan produk dalam negeri di instansi masing-masing. Oke, next. Ini adalah panduan temu bisnis pada hari acara, di mana para pelaku transaksi e-katalog itu hadir pada tanggal 30 Juli pukul 13.00 sampai dengan selesai, yang berlokasi di Hall B3. Yang kedua, bisa menyiapkan atau menyampaikan data kebutuhan pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran terbesar kepada pelaku usaha. Untuk yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mempresentasikan produknya selama masing-masing kurang lebih 5 menit. Dan keempat, mengisi dan menyampaikan form isian temu bisnis kepada panitia setelah sesi berakhir. Oke, next. Nah, di sini yaitu benefit temu bisnis, di mana kita bisa mengupdate teknologi dan literasi terkini terkait pengadaan barang dan jasa, yaitu melalui dari LKPP dan maupun IAP. Dan kita akan ada coaching klinik e-katalog versi 6, peluang kerjasama dengan pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, atau update informasi detail terkait produk dan jasa dari pelaku usaha. Oke. Di sini akan ada opening ceremony pada Di capture apanya? opening ceremony pada hari Rabu. Jadi sebelum temu bisnis kita akan ada opening ceremony yang pada pukul jam 9 sampai 10.500. Ya, nanti akan keynote speech-nya itu kita akan ada sambutan dari Menteri Infrastruktur. Oke, next. Nah, ini akan ada talk show di hari pertama, yaitu akan membahas pre-press. Mungkin yang tadi sudah dijelaskan dari Ibu Indrani. Kalau kami akan ada talk show mengenai pre-press. Oke, dan ini akan ada temu bisnis. Next, hari kedua. Nah, kita akan ada mengenai implementasi katalog elektronik versi 6. Dan dilanjutkan dengan talk show 3 dengan tema konstruksi dan perumahan cerdas. Dan talk show keempat mengenal program MBG.
talk show 5 dengan tema PBJ Desa dan Koperasi Desa, dan talk show 6 adalah pengadaan barang dan jasa pada BUMS. Oke, next. Nah, di hari ketiga kami akan ada tema dari transformasi layanan kesehatan, dan talk show ke-8 kita ada mitigasi resiko dan strategi penyelesaian permasalahan hukum pengadaan barang dan jasa. Ya, dan ini talk show 9 pekerjaan konstruksi, dan talk show 8 ini ada pengembangan SDM. Pada sesi terakhir itu kami akan ada mengangkat pengadaan dan jasa pada BUMN. Oke, mungkin next. Nah, ini akan ada BIMTEK juga Bapak Ibu, itu ada 2 hari, yaitu di hari kedua dan hari ketiga, Kamis dan Jumat. Oke. Ini untuk floor plan-nya, kami tempatnya itu di hall B3. Oke. Nama Pak Kabak Ya. screenshotnya. Untuk nanti ketemu bisnisnya itu akan ada di stage utama. Di picture Di stage utama. hasil screenshot tadi Nabi. Gimana? Maaf, Kurang jelas, Bu. kurang jelas. Ini. Set picture Ya. Ada ada. Baik. Jadi di sini kita untuk layoutnya ini kita memang yang di sini cuma hanya ada itu pameran, sih. tapi kita akan ada program-program yang tadi saya sudah Oh, sampaikan. Nabi. Mana mulai? Kota Jambi, Mahayadi gitu kan. Nabi. Oh iya iya. Di mana hasil screenshot? Itulah di dinding. Berapanya boleh di on mic lagi? Ya, baik. Mungkin Mbak Nanda, mungkin tolong next. Selanjutnya. Nah, ini untuk lampiran rundown dan dokumentasi pada saat 2024 dan 2023. Next. Ya, ini sudah tadi rundown sudah selesai. Iya, nanti kami akan kirim materinya. Next. Ya, mungkin kita langsung ke dokumentasi ya pada tahun 2023 dan 2024. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah menghadiri acara kami ISEF di tahun 2023-2024, yang di mana 2024 itu kami diresmikan oleh dari Kepala LKPP, yaitu Pak Hendrar, dan Ketua Umum Kadin, ke beserta jajarannya, di mana 2023 kita akan ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM. Oke, next. Ya, ini terkait visit booth pada saat pameran. Next. Ini yaitu seminar dan talk show. Next. Nah, ini pada saat temu bisnis, yang dimana para buyers bertemu langsung dengan para penyedia. Next. Nah, di sini ada barcode yang bisa di-scan untuk registrasi pada saat sebelum 14 Juli.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin bisa kita lanjut untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, Bu Indrani, mungkin ada tambahan mengenai informasi BIMTEK sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Ya, baik, Bapak Ibu, terkait dengan BIMTEK, kami punya beberapa judul BIMTEK. Mungkin Bu Fania, karena saya pakai handphone, mungkin boleh bantu di-sharekan ya. Ada Certified Procurement Officer, CPOL. Kemudian juga ada pelatihan dan sertifikasi Certified Procurement Specialist atau CPSP. Kemudian ada juga Certified Contract Management atau TCMS. Jadi untuk ketiga pelatihan ini adalah sertifikasi BNSP, Bapak Ibu. Kemudian ada dua lagi, yaitu untuk BIMTEK e-katalog untuk pelaku usaha dan e-katalog untuk pelaku pengadaan. Mungkin itu Bu Fania. Jadi ada 5 ya BIMTEK yang kami selenggarakan. Halo Bu Fania. Ya, baik. Mungkin Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mungkin bisa di kolom chat. Ada yang raise hand, Mbak. Bisa langsung nggak, Bu? Pertanyaan bisa langsung nggak, Bu? Langsung apa, Bu? Maaf. Ya, silakan Bisa Ibu. langsung bertanya. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari bagian pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor, Ibu. Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap nasional bahkan internasional ini merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Dan namun demikian mungkin ada hal yang menggelitik nih bagi saya mungkin selaku Kepala PBJ dalam hal ini. Nah, terkait dengan tadi kan ini antara pertemuan eh, antara penyedia barang dan jasa dengan juga para pemangku. Di sana kan ada menteri, kemudian juga kita seluruh pemerintah daerah hadir di sana. Jadi samping ada talkshow juga memang ada pameran yang disiapkan oleh para pengusaha. Nah, terkait dengan pemilihan 60 pengusaha ini, apakah memang ini sudah berkeadilan? Karena kesempatan mungkin dari seluruh Indonesia pengusaha itu banyak ya, artinya bisa mungkin ratusan ribu. Terkait dengan pemilihan ini, ingin tahu aja apakah memang hanya terkonsentrasi dari pengusaha-pengusaha Jakarta atau penduduk atau pengusaha lokal juga memang diberi kesempatan untuk bisa mengadakan pameran di situ dan bertemu dengan para pemangku kebijakan. Ya kebetulan kan mungkin di daerah-daerah juga pengusaha-pengusaha daerah juga perlu ditonjolkan atau di-up agar juga bisa eksis lah di level nasional.
Demikian Bu, baik saya Lia Kania Dewi dari Kota Bogor. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya Rahman izin menjawab, Bu. Suara, suara terdengar, Bu, suara saya? Ya. Jadi, Ya, tadi, kedengaran Pak. tadi Ibu mengenai pengusaha atau peserta yang akan bertemu, itu memang pengusaha yang memang ikut daftar, ikut mau mendaftar ikut di pamerannya, Bu. Jadi tidak ada seleksi. Jadi memang jika memang tadi Ibu ada pengusaha daerah mau ikut, bisa sharing kontaknya ke kami, Bu. Kalau mereka mau ikut, nanti kita 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 bantu. Jadi prinsipnya tinggal mendaftar menjadi peserta pameran saja. Jadi memang tidak ada seleksi, Bu. Itu memang privilege bagi memang mau ikut pameran sehingga bisa bertemu berkomunikasi dengan para pelaku pengadaan, Bu. Prinsip dasarnya seperti itu. Ini sudah jelas, Bu? Iya, bagaimana, Bu? Tadi terdengar tadi penjelasannya? Ya Pak, terdengar tadi Oke. cuma yang ke belakangnya enggak. Tapi intinya Oh, ini berkeadilan bagi siapapun yang mau iya, daftar iya, dipersilakan berarti iya. gitu ya Pak ya. Iya, jadi jika ada yang mau pengusaha daerah yang ingin berpartisipasi, bisa di-share aja Bu nomor kontak e-save kami Bu, bisa ada di website kami atau di website kami untuk bisa dikontak jika mau ikut Bu. Nunggu nanti kami follow up. Oke. Ya baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, ya Bu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan mengirimkan materinya di kolom chat dan beserta link registrasi untuk pada saat sesi temu bisnis. Memang yang kami harapkan itu sekali lagi yang kami harapkan hadir Bapak Ibu dari pimpinan kepala pemerintah daerah, anggota P3DN daerah, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan serta UKPBJ. Ya, nanti jika butuh surat undangan, nanti bisa menghubungi Apexi dan kami akan mengirimkan juga undangan yang dari LKPP. Baik, mungkin Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, jika ini bisa lewat WhatsApp, via WhatsApp di materi itu, di materi sosialisasi itu sudah ada nomor kami pelaksana serta dengan nomor dari Apexi. Baik, kita tutup untuk sosialisasi siang ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Terima kasih Pak Alwis, Pak Imam untuk supportnya anggota Apexi di acara ISEP IPFE. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.